Sword of Coming, episode 203. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Entah kapan, lelaki tua bertelanjang kaki itu keluar dari bangunan bambu, lalu berjalan ke sisi tebing dan berdiri di samping Chen Pingan. Ia tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Setelah mengatasi tantangan besar, apakah kau mengingat penderitaanmu dan membandingkannya dengan kebahagiaanmu sekarang?" Jalan pikiran Chen Pingan terhenti. Setelah tersadar, dia meneguk anggurnya lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini sangat bagus?" Pria tua itu mengenakan pakaian putih kasar hari ini, dan ia tampak sangat segar dan anggun. Tidak terlalu bagus, ini sudah sebaik mungkin. Betapa membosankannya jika seseorang tidak memiliki harapan dan aspirasi. Pahlawan sejati adalah mereka yang mampu menanggung kesulitan dan menikmati kemakmuran. Saat mengalami kesulitan, janganlah menjadi banci yang mengeluh kepada semua orang tentang betapa beratnya penderitaanmu. Saat menikmati kemakmuran, pastikan untuk merasa tenang dan menikmati segala sesuatunya sepuas hatimu. Jika kemakmuran itu memang hasil usahamu, mengapa harus dipaksa menikmatinya secara diam-diam? Chen Pingan mengangguk dan menjawab, "Beberapa kata-kataku mungkin membuatmu tidak senang, senior, tapi itu semua tulus dari lubuk hatiku. Maukah kau mendengarnya? Aku belum pernah mengatakannya kepada siapapun sebelumnya, bahkan kepada Liu Xianyang, sahabatku sendiri." Lelaki tua bertelanjang kaki itu berjongkok di samping kursi bambu dan berkata dengan nada geli, "Oh, apa ini karena masa lalumu yang menyedihkan? Tentu saja, silakan saja menghiburku." Chen Pingan menyesap anggurnya dan sama sekali tidak marah. Ia menawarkan labu merah kecil itu kepada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata bahwa ia tidak menyukai anggur berkualitas rendah. Chen Pingan membuka hatinya dan perlahan berkata, "Meskipun aku melolong kesakitan setiap kali berlatih teknik tinju dengan senior, dan diam-diam menangis beberapa kali dan merasa seperti akan benar-benar dibunuh olehmu, aku tetap merasa masa kecilku adalah masa tersulit dalam hidupku. Saya ingat betul pertama kali saya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan herba sendirian. Matahari sedang tinggi sekali di langit, dan saya membawa keranjang bambu besar yang tingginya hampir sama dengan saya. Saya sangat ambisius saat itu, dan saya pikir saya bisa mengumpulkan lebih banyak herba jika membawa keranjang yang lebih besar. Dengan begitu, ibu juga akan lebih cepat sembuh. Namun, kulit di bahu saya terkelupas dengan sangat cepat, dan begitu matahari menyinarinya dan keringat saya menetes, saya merasakan nyeri yang membakar menjalar ke seluruh tubuh. Yang terpenting, saya baru saja keluar dari kota kecil itu saat itu. Ketika menyadari bahwa saya harus menahan rasa sakit ini selama setengah hari atau seharian penuh, saya benar-benar ingin menyerah saat itu juga." Orang tua itu terkekeh. Ia tidak sedang mengejek Chen Pingan, melainkan mengenang gaya hidup mewah keturunannya di klan Cui. Klan Cui telah menikmati status dan kekayaan yang tinggi selama beberapa generasi, dan mereka adalah klan terkemuka di benua botol harta karun timur. Saat mengajarkan teknik tinju kepada anak-anak kecil di klan, mereka semua akan bersikap seolah-olah sedang menderita kesedihan yang mendalam. Lagi pula, ini hanya untuk meditasi berdiri. Anak-anak ini akan mengeluh kepada orang tua mereka setelah pulang. Saat musim dingin, anak-anak yang terbungkus mantel bulu akan merasa seperti sedang menanggung beban terberat di dunia ketika mereka disuruh bersekolah di pagi hari. Saat malam tahun baru, anak-anak juga akan meminta angpau yang sangat tebal kepada orang tua dan leluhur mereka. Pria tua bertelanjang kaki itu tidak menyukai hal ini, tetapi saudara-saudara dan kerabatnya yang seangkatan dengannya sungguh-sungguh menikmati hal ini. Seperti kata pepatah, anak yang menangis akan mendapat permen. Yang kedua karena saya kelaparan, lanjut Chen Pingan. Saya tidak punya beras lagi, dan saya sudah menjual semua yang bisa saya jual. Saya kelaparan seharian, tetapi saya tidak punya nyali untuk meminta makanan kepada orang lain. Jadi, saya berjalan mondar-mandir di gang dan berharap ada yang menghampiri dan mengajak saya makan. Musim dingin tahun itu benar-benar sangat dingin. Bulan-bulan musim panas tidak seburuk itu, karena saya bisa mengenakan lebih sedikit lapisan pakaian terlepas dari betapa miskinnya saya. Tidak hanya itu, saya bahkan bisa memasuki pegunungan untuk mengumpulkan herba dan menukarnya dengan koin tembaga. Sambil mengumpulkan herba, saya juga bisa mengumpulkan sayuran dan buah-buahan liar. Saya juga bisa meminjam palu besi dari tetangga dan menggunakannya untuk mengetuk batu-batu di sungai. Dengan begitu, saya bisa memukul ikan-ikan yang bersembunyi di bawah batu hingga pingsan. Setelah mengeringkannya di rumah,
saya bisa memakannya tanpa perlu menambahkan minyak atau garam. Dan rasanya juga cukup lezat. Namun, saya benar-benar kehabisan pilihan musim dingin itu, dan saya pasti sudah mati kelaparan jika tidak mengemis makanan kepada siapapun. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Awalnya saya tidak sanggup mengemis, jadi saya terus meyakinkan diri sendiri bahwa saya telah berjanji kepada ibu bahwa saya akan hidup dengan baik di masa depan. Jadi, bagaimana mungkin saya menjadi pengemis hanya setahun setelah kematian orang tua saya? Saya berbaring di tempat tidur saat itu, dan saya merasa bisa mengatasi rasa lapar saya jika saya bisa bertahan sedikit lebih lama. Tentu saja, lapar tetaplah lapar, dan ini tak bisa diubah. Namun, aku tak kehilangan kesadaran karenanya, dan aku justru semakin terjaga seiring rasa laparku. Akhirnya, aku tak punya pilihan selain turun dari tempat tidur dan meninggalkan rumahku. Aku mulai mondar-mandir di Clayface Alley lagi, dan beberapa kali aku ingin mengetuk pintu seseorang, tetapi akhirnya kuurungkan niatku. Aku tak sanggup mengemis, apapun yang terjadi. Setelah itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berjalan menyusuri Clayface Alley untuk terakhir kalinya. Jika masih belum ada yang membuka pintu dan mengundangku makan, aku akan mengetuk pintu seseorang untuk meminta makanan. Namun, dalam hati aku bersumpah bahwa aku pasti akan membalas budi keluarga yang bersedia memberiku makan setelah aku dewasa nanti. Aku mulai berjalan dari ujung gang tempat kediaman leluhur klan Chow berada, dan masih belum ada seorang pun yang membuka pintu bahkan ketika aku sampai di ujung gang tempat rumah Guken berada. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa iba. "Hei, jadi pintu siapa yang kau ketuk? Apa mereka mau mengundangmu makan?" Chen Pingan tidak tampak terlalu kesal saat menceritakan hal-hal ini, dan ekspresinya menjadi semakin hidup dan bersemangat ketika sampai pada bagian cerita ini. Seolah-olah telah menyesap anggur yang paling nikmat, ia melanjutkan, "Saya hanya bisa menangis dan berjalan kembali ke jalan yang saya lalui. Namun, setelah beberapa langkah, pintu halaman di belakang saya tiba-tiba berderit terbuka. Saya tidak berani menoleh ke belakang, tetapi seseorang mulai memanggil saya. Aku buru-buru menyeka air mataku dan berbalik, dan kulihat seorang tetangga sedang memegang keranjang api. Itu sejenis tungku kecil yang bagian dalamnya terbuat dari tembaga dan bagian luarnya terbuat dari anyaman bambu, jadi seseorang bisa memegangnya sambil berjalan santai. Dia tampak sangat terkejut melihatku. Orang tua itu mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, "Surga akan selalu memberi kita jalan keluar. Anak muda, jadi kamu dapat makanan gratis begitu saja." Chen Pingan menyeka wajahnya yang sudah basah oleh air mata dengan kuat. Namun, ia menyeringai lebar sambil menjawab, "Tidak." Tetangga itu berpikir sejenak sebelum berkata, "Pingan kecil, apakah kamu benar-benar bisa memasuki pegunungan untuk mengumpulkan herba? Apakah kamu benar-benar mengenali herba itu?" Saya langsung menjawab ya, dan saya juga tidak berbohong kepadanya. Selama 2 tahun itu, saya sering pergi ke pegunungan setiap beberapa hari untuk mengumpulkan herba. Bahkan, saya hampir menjadi lebih akrab dengan pegunungan daripada gang Fas Tanah Liat. Tetangga saya tersenyum dan melambaikan tangan, lalu berkata dengan lantang, "Bagus, kalau begitu kemarilah, Pingan kecil. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Tubuhku tidak tahan dingin, jadi aku butuh beberapa herba untuk memasak obat yang menyehatkan tubuhku. Namun, toko obat keluarga yang terlalu mahal, dan aku tidak mampu membeli herba di sana. Jadi, Pingan kecil, bisakah kau pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan beberapa herba untukku saat musim semi tiba? Aku akan memberimu koin tembaga, tapi harganya harus lebih rendah." Suara Chen Pingan melembut saat ia melanjutkan, "Saya menghampirinya untuk membicarakan hal ini, dan ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerahkan keranjang api itu kepada saya." Setelah selesai berdiskusi, ia melihat saya masih berdiri di sana, jadi ia tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Kamu belum makan, jadi kamu mau makan gratis?" "Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu masuk kecuali ini dihitung dalam pembayaran bahan obat." Chen Pingan tersenyum dan menatap ke kejauhan. "Setelah orang tuaku meninggal, aku bisa melihat berbagai macam ekspresi di mata orang-orang. Banyak anak seusiaku memaki dan menyebutku anak jahat yang mengutuk orang tuaku untuk mati. Bahkan jika aku hanya melihat mereka bermain layang-layang dan memancing dari kejauhan, mereka tetap saja mengambil batu dan melemparkannya kepadaku. Beberapa orang dewasa juga suka memarahiku dan menyebutku bajingan. Mereka bilang aku sampah menjijikkan dan hina yang terlalu kotor untuk menjadi budak orang kaya. Mereka bilang aku bahkan lebih merepotkan dan menghalangi daripada pecahan porselen di gunungan porselen. Namun, ketika wanita itu mengobrol dengan saya hari itu, dan ketika dia bilang saya harus membayar makanan,
"Senior, Anda pasti tidak tahu betapa bahagianya saya. Ketika saya masuk untuk makan, air mata kembali mengalir di pipi saya." Namun, wanita itu bercanda dan berkata, "Oh, apakah masakan saya terlalu enak atau terlalu buruk?" Pinggan kecil bahkan bisa membuat seseorang menangis. Saat itu, saya hanya berani menundukkan kepala dan makan, dan mengatakan bahwa makanannya lezat. Pria tua itu mengangguk dan bertanya, "Lalu, pernahkah kau mempertimbangkan fakta bahwa tetanggamu sebenarnya berusaha membantumu? Namun, dia hanya membantumu dengan cara yang lebih baik." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Awalnya aku tidak memikirkan hal ini, tapi setelah makan di rumahnya beberapa kali, aku segera menyadarinya. Tetangga itu tidak lain adalah Ibu Guken. Karena itu, Chen Ping'an selalu mengawasi dari dekat setiap kali Ibu Guken bertengkar dengan orang lain. Beberapa kali pertengkaran itu menjadi sangat sengit, dan Ibu Guken dikepung dan diserang oleh sekelompok perempuan lain." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika mereka bergegas untuk mencakar wajah dan menjambak rambutnya, Chen Ping'an juga berlari untuk melindunginya. Ia pun tidak melawan, dan hanya berdiri di sana dan membiarkan perempuan-perempuan lain melampiaskan amarah mereka padanya. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang bodoh dan baik hati. Jika Chen Ping'an tidak berterima kasih dan membalas budi seseorang sebaik Ibu Guken, maka Chen Ping'an merasa dirinya bukan manusia lagi. Seburuk apapun reputasinya di Clay Vase Eli dan Apricot Blossom Eli, bagi Chen Ping'an, ia adalah penyelamatnya yang utama. Setelah memberikan ikan lele kecil itu kepada Guken, bagaimana kalau dia kemudian mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah kesempatan besar yang ditakdirkan? Chen Ping'an sama sekali tidak menyesali keputusannya. Ketika dunia menawarkan sedikit kebaikan, kita tentu harus menghargainya dan menunjukkan rasa terima kasih, terlepas dari seberapa besar atau kecil tindakan kebaikan itu. Oleh karena itu, ketika Pak Tua Yao, guru tiri Chen Ping'an, mengucapkan kata-kata itu, anak muda itu merasa itu adalah perkataan terbaik di dunia. "Kalau itu milikmu, genggamlah dengan kedua tangan. Kalau bukan milikmu, jangan pernah bermimpi. Tak seorang pun di dunia ini berutang apapun kepadamu. Namun, jika kamu berutang sesuatu kepada orang lain, jangan abaikan begitu saja." Setelah itu, beginilah tepatnya bagaimana Chen Ping'an memperlakukan Liu Xianyang. Pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan herba bukanlah solusi jangka panjang, dan akhirnya Liu Xianyang lah yang mengajarinya cara memasang perangkap untuk menangkap buruan, cara membuat busur, dan cara memancing. Setelah memasuki tungku pembakaran naga, Liu Xianyang yang sedikit lebih tua pula lah yang merawat dan melindungi Chen Ping'an. Chen Ping'an telah berjuang keras di masa kecilnya dan akhirnya tumbuh menjadi anak muda yang mampu makan dan mengurus dirinya sendiri. Meskipun ia sangat bersedia berunding dengan orang lain, ia akan membuat pengecualian untuk hal-hal yang berkaitan dengan Guken atau Liu Xianyang. Misalnya, ketika kera pemindah gunung menyerang Liu Xianyang dan hampir membunuhnya, Chen Ping'an menyingkirkan semua pikiran untuk mencoba berunding dengannya. Selama ia cukup kuat, ia akan melawannya sampai mati. Chen Ping'an pernah berkata kepada seorang gadis muda dari dunia luar bahwa jika ia menemukan gadis sebaik ibunya, ia akan menyingsingkan lengan baju dan berjuang untuk melindunginya, bahkan jika lawan mereka adalah leluhur Dao. Menang atau tidaknya pertarungan itu satu hal, dan bersedia atau tidaknya ia berjuang untuk melindungi istrinya adalah hal lain. Chen Ping'an akan merasa sangat bersalah dan malu jika ia tidak bisa menyayangi dan melindungi istrinya sendiri. Tentu saja, Chen Ping'an merasa telah menemukan gadis itu. Namun, ia belum mengungkapkan perasaannya. Karena itulah ia harus menempuh perjalanan panjang untuk mengantarkan pedang itu. Ia akan membawa 2 pedang, yang diam-diam ia beri nama, menaklukkan iblis dan membasmi iblis, lalu menghampirinya. Ia kemudian akan mengumpulkan keberanian dan mengaku dengan lantang, "Ning Yao, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu, terlepas dari apakah kau menyukaiku atau tidak. Mengenai apakah dia akan menerima tamparan atau kehilangan dia sebagai teman. Dia akan mempertimbangkan ini setelah mengaku padanya." Pria tua itu mengambil labu pemeliharaan pedang dari tangan Chen Ping'an dan meneguk anggurnya. Ia tidak langsung melemparkan labu itu kembali kepada anak muda itu, melainkan mendengus, "Anggur ini benar-benar biasa saja. Ayo, teruskan ceritamu. Hal-hal sepele dan tidak murni seperti ini hanya pantas untuk anggur rendahan seperti ini." Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum memasukkan tangannya ke dalam lengan baju yang berlawanan dan berkata, "Sepertinya aku menyadari sesuatu setelah melewati musim dingin itu, dan aku juga menjadi cukup tak tahu malu untuk mengemis makanan kepada orang lain ketika aku benar-benar tak mampu menahan rasa lapar. Aku teringat semua bantuan mereka, dan aku berpikir dalam hati bahwa aku akan pergi ke pegunungan untuk mencari uang untuk membalas budi mereka ketika cuaca menghangat.
Beberapa tetangga tua yang baik hati juga memberi saya pakaian bekas, dan saya tidak malu lagi menerimanya. Saya tidak akan berbohong tentang kecukupan harta, dan saya akan menerima kebaikan mereka. Saya pergi ke pegunungan sebisa mungkin selama beberapa tahun itu, tetapi saya tetap hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Saya benar-benar terlalu lemah, dan banyak bahan obat yang tersedia di toko obat keluarga yang sangat sulit ditemukan. Namun, ini wajar saja, kan? Lagi pula, bagaimana mungkin bahan obat yang mudah didapat bisa menghasilkan uang untukku? Jadi, aku mulai membantu tetangga-tetanggaku di gang. Pagi harinya, aku membantu mereka mengambil air dari sumur kunci besi, dan ketika ada pekerjaan bertani, aku akan pergi membantu mereka di ladang. Malam harinya, aku juga akan berkeliaran dan membantu mereka berebut air, agar orang lain tidak memutus atau mengalihkan saluran air. Saya tidak berani melawan orang lain secara langsung, jadi saya selalu bersembunyi jauh dan menunggu para pemuda kuat itu pergi. Setelah itu, saya akan berlari dan diam-diam mengalihkan air kembali ke ladang tetangga saya. Baru setelah ladang mereka mendapatkan cukup air, saya akan membatalkan pekerjaan saya dan pulang. Karena itu, saya sering dikejar orang lain. Untungnya, saya kecil dan lincah saat itu, jadi saya tidak terlalu sering dipukuli. Lelaki tua bertelanjang kaki itu terus menyesap anggur dari labu merah kecil dengan santai. Meskipun ia mengatakan anggur itu berkualitas buruk, ia tetap meminumnya seteguk demi seteguk. Ia benar-benar minum cukup banyak. Bagaimanapun, lelaki tua itu juga tidak merasa terganggu dengan ingatan Chen Pingan tentang hal-hal sepele ini. Chen Pingan membuka hatinya untuk lelaki tua itu, dan ia merasa jauh lebih baik setelah melepaskan semua beban ini dari dadanya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil labu merah itu, tetapi lelaki tua itu mengangkat sikunya dan menepis tangannya. Tunggu sebentar, gerutu lelaki tua itu. Pria tua bertelanjang kaki itu memegang labu anggur dengan dua jari dan berkata perlahan, Chen Pingan, kau sudah menceritakan begitu banyak hal sepele, jadi maukah kau mendengar beberapa prinsip agungku yang tak berguna sekarang? Seberapa kuat dan agungnya aku saat berada di puncak seni bela diri saat itu. Namun, bahkan di puncakku, aku masih merasa prinsip-prinsip agung ini sama sekali tak berguna. Maukah kau mendengarnya? Chen Pingan tersenyum dan menjawab, teruskan, saya suka mendengarkan prinsip dan alasan orang lain. Lelaki tua itu berdiri dan berkata, aku pernah bertemu secara tak sengaja dengan seorang cendekiawan tua yang berbudi luhur di puncak gunung di benua ilahi Middle Earth. Aku tidak tahu identitasnya saat itu, tetapi aku bisa menebaknya setelah bertemu dengannya. Namun, aku tidak mampu memahami niat baiknya, dan karena itulah aku akhirnya menjadi lelaki tua yang gila dan menyedihkan. Jangan memandang saya dan berpikir bahwa saya hanyalah seorang seniman bela diri murni yang hanya tahu cara berbicara tentang teknik tinju. Sebenarnya, saya juga seorang cendekiawan sejati, dan saya telah membaca banyak sekali buku. Setelah berbincang-bincang dengan cendekiawan tua itu sebentar, saya menanyakan beberapa hal yang tidak dapat saya pahami sendiri. Setelah mendengarkan pertanyaan saya, cendekiawan tua itu menjelaskan secara singkat beberapa prinsipnya kepada saya. Lelaki tua bertelanjang kaki itu mulai berjalan berputar-putar sambil memegang labu anggur. Sang cendekiawan tua berkata bahwa kita hidup di dunia yang sangat rumit di mana perkataan banyak orang saling bertentangan, bahkan jika mereka adalah cendekiawan yang sangat berpengetahuan. Setelah menyaksikan banyak hal yang tidak masuk akal, mau tidak mau kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah prinsip-prinsip dalam buku-buku itu salah? Ataukah prinsip-prinsip itu tidak lengkap dan tidak cukup komprehensif? Lalu muncul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita seharusnya memandang dunia ini, di mana banyak orang menguraikan prinsip-prinsip tetapi gagal mematuhinya? Memang ada solusinya. Salah satu solusinya adalah menjalani hidup yang sederhana dan apa adanya. Tinjuku kuat, atau teknik pedangku kuat, atau kekuatan daoku kuat, jadi aku akan menggunakan ini untuk menghancurkan beberapa hal yang kuanggap salah. Aku akan menggunakan metode-metode sederhana ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling sulit. Semuanya akan baik-baik saja selama aku bahagia. Jika langit dan bumi membatasiku dengan aturan dan peraturan mereka, maka aku akan menghancurkan semua ini dengan satu pukulan. Jika dao agung di dunia menekanku, maka aku akan menghancurkan dao yang tak terhitung jumlahnya dengan pedangku. Sekalipun aku tidak mampu melakukan ini sesuka hatiku untuk saat ini, aku akan bertahan dan terus menapaki jalan ini. Mungkin ada orang seperti ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan semua orang seperti ini. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti mondar-mandir. Ia menatap Chen Pingan dan berkata dengan nada merendahkan diri, aku termasuk dalam kategori orang-orang ini.
Cendekiawan tua itu melanjutkan dan berkata bahwa solusi kedua adalah hidup dengan sangat cerdas. Seseorang harus hidup sesuai dengan apa yang membutuhkan usaha paling sedikit dan apa yang akan membuat hidup mereka paling mudah. Apa yang disebut aturan dan regulasi diberlakukan agar kita dapat mencari celah. Jika para cendekiawan memilih jalan ini, maka mereka tidak lebih dari sekadar orang-orang sinis. Catatan, sinisme adalah sebuah aliran pemikiran dalam filsafat Yunani kuno. Menurut sinisme, manusia adalah hewan yang berakal budi dan tujuan hidup serta cara untuk meraih kebahagiaan adalah dengan mencapai kebajikan, selaras dengan kodrat, mengikuti akal sehat alami seseorang dengan hidup sederhana dan tanpa rasa malu terbebas dari batasan sosial. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan solusi ini, kita juga dapat membuat pilihan antara apa yang dianggap masuk akal, memilih hal-hal yang sesuai dengan akal sehat pribadi tetapi bertentangan dengan akal sehat dunia. Hal ini akan mengarah pada dunia yang ramai di mana setiap orang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Jika kepentingan pribadi ini dapat digantikan dengan kebajikan, seberapa baikkah dunia ini nantinya? Solusi terakhir adalah menjalani hidup yang membosankan di mana seseorang memperumit masalah yang sudah rumit. Seseorang dapat menganalisis prinsip-prinsip secara saksama, menyisir logika dengan cermat, dan merenungkan masalah secara perlahan. Melakukan semua ini demi memahami alasan dan motif di balik suatu masalah. Namun, setelah berputar-putar dalam satu lingkaran penuh, seseorang mungkin secara mengejutkan menemukan dirinya kembali ke titik awal. Jadi, apakah semuanya sia-sia? Belum tentu, karena seseorang akan merasa sangat puas dan bahagia setelah memahami suatu hal. Perasaan ini seperti menyesap anggur tua dan merasakan kehangatan dan keharuman menyebar ke seluruh tubuh. Para bijak Konfusianisme yang kita, para cendekiawan, puji-pujian tinggi, sebenarnya tidak sedalam dan sesempurna yang orang-orang bayangkan. Mereka juga manusia biasa. Namun, prinsip dan ajaran Konfusianisme yang sejati jelas tidak rapuh dan tidak berguna. Bahkan jika seseorang tidak setuju dengan gagasan bahwa kodrat manusia pada dasarnya baik sejak lahir, ya sudahlah. Lagi pula, kita selalu bisa mendorong orang untuk berjuang demi kebaikan. Lelaki tua bertelanjang kaki itu mulai mondar-mandir lagi, lalu akhirnya berhenti dan menambahkan, aku tidak berani memastikan apakah lelaki tua itu orang itu atau bukan. Namun, mengingat kembali percakapan kita saat itu, tidak akan mudah bagi cendekiawan tua itu untuk mengucapkan kata-kata itu dengan tenang kepadaku jika dia memang orang itu. Lagi pula, aku berada di benua ilahi Middle Earth untuk menyerang markas mereka. Pria tua itu mengangkat labu merah kecil itu dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Ia lalu dengan santai melemparkan labu pemeliharaan pedang kembali kepada Chen Pingan sebelum menatap ke kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Aku berkelana ke seluruh dunia saat itu, dan akan sangat menyesakkan jika aku tidak memuntahkan semua retorika agung dan deklarasi yang menggembirakan itu dalam pikiranku. Berdiri di depan tebing, lelaki tua itu melangkah maju dan menatap langit. Ketika aku berkelana di antara langit dan bumi, matahari yang cemerlang di langit dan bulan yang bersinar di malam hari, keduanya bertanya kepadaku, apakah dunia ini cukup terang? Pria tua itu berbalik dan bertanya sambil terkekeh, Chen Pingan, apa menurutmu ini sudah cukup? Chen Pingan baru saja hendak menundukkan kepala dan menyesap anggur. Setelah mendengar ini, ia tak punya pilihan selain mendongak dan menjawab dengan linglung, belum juga. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk ke kejauhan dan melanjutkan, ketika aku berjalan melintasi sungai dan danau, sungai yang menderu dan ombak yang bergulung-gulung itu bertanya kepadaku, apakah airku cukup untuk menghilangkan dahagamu? Chen Pingan buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyesap anggur. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua yang membangkitkan semangat itu, ia pun merasa sedikit berani. Dengan satu tangan memegang labu anggur dan tangan lainnya mengepal di lututnya, ia pun ikut bergabung dan berseru lantang, ini belum cukup. Orang tua itu melanjutkan, ketika aku melintasi puncak-puncak gunung, tempat tinggal yang mewah dan orang-orang abadi yang agung bertanya kepadaku, apakah angin di puncak gunung cukup sejuk? Wajah Chen Pingan memerah, lalu ia meneguk anggurnya lagi dalam-dalam, memanfaatkan efek alkohol yang kuat untuk tertawa terbahak-bahak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia berteriak dengan wajah berseri-seri, ini tidak cukup. Jauh dari cukup, anggurnya tidak cukup, airnya tidak cukup, dan angin gunungnya tidak cukup. Apapun tidak cukup. Di luar gedung bambu, anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda saling bertukar pandang. Gadis kecil berbaju merah muda itu agak khawatir dengan tuannya. Dia tidak akan menjadi pemabuk muda, kan? Sementara itu, bocah lelaki berbaju biru itu menggerutu dalam hati, apakah guru sudah gila? Mungkin dia jadi bodoh karena berlatih dengan orang tua itu.
Apakah itu berarti aku tidak perlu berkultivasi dengan sungguh-sungguh lagi? Mengapa aku tidak bersantai saja selama beberapa hari? Pada akhirnya, Chen Ping'an mabuk dan jatuh ke tanah bersama kursi bambunya. Dan sejak hari itu, dunia diperkenalkan kepada seorang pemabuk muda yang baru.